Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan berbicara mengenai akuntansi piutang. Nah, piutang itu apa sih? Jumlah yang harus dibayarkan individu atau perusahaan lain yang diperkirakan dapat ditagihkan per kas. Jadi konsep dari piutang itu jumlah yang harus dibayarkan individu lain atau perusahaan lain yang dapat diperkirakan dapat ditagih per kas. Nah, jenis-jenis piutang ini ada 3, piutang usaha, piutang wesel, dan piutang lain-lain. Nah, kalau piutang usaha itu sendiri, jumlah hutang konsumen sebagai hasil dari penjualan barang dan jasa. Jadi yang dikatakan piutang usaha ini jumlah hutang konsumen sebagai hasil dari penjualan barang dan jasa. Jadi kita menjual barang atau memberikan jasa tetapi sama konsumen belum dibayar. Nah, ini yang dikategorikan piutang usaha. Nah, kemudian piutang wesel merupakan klaim atas instrumen formal yang diterbitkan sebagai bukti hutang. Klaim atas instrumen formal yang diterbitkan sebagai bukti hutang. Jadi ini semacam dokumen tambahan dengan adanya hutang. Hutang yang dibuktikan dengan adanya dokumen formal ini atau wesel kita sebut sebagai piutang wesel. Kemudian piutang lain-lain ini bukan merupakan piutang dagang ya. Ini bisa berupa bunga, piutang bunga, pinjaman ke pegawai, uang muka ke pegawai, dan pengembalian atas pajak penghasilan. Kemudian dalam piutang usaha ini nanti kita akan membahas terkait dengan pengakuan piutang usaha, penilaian piutang usaha, dan bagaimana penghapusan piutang usaha. Yang pertama yang akan kita bahas ini bagaimana pengakuan piutang usaha, akuntansi untuk pengakuan piutang usaha. Berikut ini contoh yang diilustrasikan pada chapter 5 untuk penyederhanaan, persediaan dan harga pokok penjualan dihilangkan. Ini ada contoh bagaimana pengakuan piutang usaha. Nah, asumsi Jordage Corporation pada 1 Juli 2011 menjual barang dagangan ke Polo Company sebesar $1.000 dengan syarat 2/10 N/30. Nah, yang diminta siapkan jurnal untuk mencatat transaksi ini pada buku Jordage. Nah, ini berarti namanya piutang usaha atau piutang dagang. Kenapa? Tadi konsep dari piutang usaha atau piutang dagang istilahnya itu piutang yang timbul karena penjualan barang atau telah memberikan jasa. Ini masuk kategori piutang usaha atau piutang dagang. Nah, ini kita menjual barang kepada Polo Company sebesar $1.000 dengan syarat ya, berarti kredit di situ ada keterangan syarat. Karena dengan kita menjual barang dengan kredit artinya kita punya piutang. Debitnya piutang usaha, kreditnya penjualan. Nah, ini kapan sih pengakuan piutang usaha? Ya ketika ada penjualan barang dagang secara kredit. Nah, kapan lagi? Nah, ini ketika ada pengembalian barang dagang. Nah, ini muncul akun piutang usaha. Misalnya dari lanjutan kasus tadi, tanggal 5 Juli, pembeli atau Polo ini mengembalikan barang dagang sebesar $100 kepada Jordage. Nah, ini retur penjualan pada piutang. Jelas ya, karena Jordage itu kan menjual barang dagang kepada Polo Company, sama Polo Company dikembalikan. Berarti bagi Jordage ini merupakan retur penjualan dan kreditnya piutang usaha.
ada retur penjualan, maka piutang usaha kita berkurang, piutang usaha Jordache kepada Polo. Kemudian kapan lagi ada pengakuan piutang? Yaitu saat pelunasan piutang ya. Pada tanggal 11 Juli, Jordache menerima pembayaran dari Polo Company untuk saldo yang harus dibayarkan. Nah, ini saldo yang harus dibayarkan oleh Polo Company kepada kita atau Jordache itu 882. Dari mana? Karena tadi ada syarat pembayarannya ya 2%. Berarti kita hitung dulu potongan penjualannya. Potongan penjualannya 900 dikalikan 0,02 atau 2%, ketemunya 18. Piutang usahanya yang dilunasi oleh Polo Company kepada perusahaan Jordache itu 900. Kenapa 900? Karena ada retur penjualan pada tanggal 5 Juli. Jadi ini mengurangi piutang kan ya teman-teman. Awalnya piutangnya 1000, kemudian tanggal 5 Juli ada retur. Nah, saat dilunasi ini piutang usahanya sudah berkurang, tidak lagi 1000 melainkan 900.000. Kemudian kita hitung potongan penjualannya, baru kas yang kita terima. Jadi jurnal yang dibuat untuk tanggal 11 kas 882, potongan penjualan 18 dan piutang usaha 900. Nah, kemudian pokok bahasan yang kedua, bagaimana penilaian piutang usaha. Kalau tadi pengakuan, sekarang penilaian. Nah, piutang usaha ini dilaporkan sebagai aset pada laporan posisi keuangan. Jelas ya, piutang usaha itu masuk kategori aset pada laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Kemudian piutang usaha dilaporkan pada jumlah yang diperkirakan perusahaan akan tertagih. Nah, tadi saya sampaikan di awal bahwa piutang ini masuk kategori aset dalam laporan posisi keuangan. Nah, jumlah yang disajikan berapa? Jumlah yang disajikan ini jumlah yang dapat diperkirakan perusahaan akan tertagih. Ya, misalnya kita punya menjual barang dagang 1000. Nah, kemudian dari $1000 ini kita memprediksikan 900 yang bisa tertagih. Nah, berarti yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan yaitu 900 tersebut. Nah, penjualan memunculkan kemungkinan akun yang tidak dapat ditagih. Ini tadi yang saya sampaikan, jualnya $1000 tetapi tidak semuanya itu bisa ditagih gitu. Nah, kita memperkirakan berapa yang bisa ditagih. Nah, bagaimana cara memperkirakannya? Penilaian ini dapat menjadi sulit karena jumlah piutang yang tidak diketahui akan istilahnya itu, ini penilaiannya sulit. Kita menentukan berapa sih yang bisa ditagih, berapa yang tidak bisa ditagih. Ini sulit. Kenapa sulit? Karena kita tidak tahu jumlah berapa yang tidak bisa ditagihkan. Begitu. Tapi nanti di belakang kita akan ada beberapa metode untuk memperkirakan jumlah perkiraan dari piutang yang tidak bisa ditagih. Nah, akuntansi untuk piutang tak tertagih. Ini ada metode penghapusan langsung dan metode penyisihan. Nah, ini kalau metode penghapusan langsung secara teori ini piutang itu ya semuanya bisa ditagih. Tidak diinginkan secara teoritis adanya penghapusan piutang. Tidak ada penandingan, kemudian piutang tidak diungkap pada nilai bersih yang dapat direalisasikan. Piutang itu ya dicatatnya sebesar nilai penjualannya. Tidak dapat diterima untuk pelaporan keuangan. Nah, kalau metode penyisihan ini kita menyisihkan kerugian estimasi. Penandingan itu lebih baik. Kemudian piutang diungkap pada nilai bersih yang dapat direalisasikan. Jadi piutang yang dilaporkan itu setelah dikurangi dengan piutang yang tidak dapat ditagih. Estimasi piutang yang tidak bisa ditagih. Nah, ini disyaratkan oleh IFRS.
Nah, metode penghapusan langsung piutang tak tertagih. Berdasarkan metode penghapusan langsung, saat perusahaan menentukan akun tertentu tidak akan tertagih, perusahaan ini membebankan kerugian ke beban piutang tak tertagih atau bad debt expense. Contohnya pada tanggal 12 Desember, Warden Corporation menghapuskan piutangnya ME Doran sebesar 200 yang diperkirakan tidak tertagih. Maka jurnal yang dibuat beban piutang tak tertagih pada piutang usaha. Jadi kalau metode langsung kapan menghapusnya? Menghapusnya itu ketika benar-benar sudah tidak bisa ditagih, dibuatkan jurnal beban piutang tak tertagih pada piutang usaha. Piutang usahanya dikredit atau dihapuskan. Nah, ini metode penyisian piutang tak tertagih. Kalau tadi metode langsung ya. Ini konsepnya perusahaan memperkirakan piutang usaha yang tidak dapat ditagih. Kemudian mencatat estimasi yang tidak tertagih dengan cara membuat jurnal beban piutang tak tertagih pada penyisian piutang tak tertagih. Kemudian menghapus piutang yang tidak tertagih. Jadi kalau metode penyisian di sini belum adanya kepastian ini bisa ditagih atau tidak, kita sudah mencadangkan atau mengestimasi adanya kerugian piutang atau beban piutang tak tertagih dengan menghadirkan adanya penyisian piutang tak tertagih atau CKP, cadangan kerugian piutang. Nah, dengan cara membuat jurnalnya beban piutang tak tertagih pada penyisian piutang tak tertagih. Nah, untuk menghapuskan piutang tak tertagih, ini dari penyisian yang sudah dibuat, penyisian piutang tak tertagih pada piutang usaha. Kalau teman-teman lihat pada metode langsung yang tadi, berbeda ya saat menghapus piutangnya, jurnal yang dibuat. Kalau pada metode langsung tadi, beban piutang tak tertagih pada piutang usaha saat menghapuskan piutang tak tertagih. Tapi dalam metode penyisian piutang tak tertagih, ini membuat jurnalnya saat menghapus piutang tak tertagih, penyisian piutang tak tertagih pada piutang usaha. Nah, ini contohnya asumsi Hamsum Furniture memiliki penjualan kredit sebesar $1.200.000 di tahun 2011. Dari jumlah tersebut, $200 belum tertagih per 31 Desember. Nah, manajer kredit memperkirakan bahwa 12.000 dari penjualan ini tidak dapat ditagih. Jurnal penyesuaian untuk mencatat estimasi yang tak tertagih adalah ya, itu jurnal yang dibuat dengan membuat jurnal beban piutang tak tertagih 12.000 dan penyisian piutang tak tertagih 12.000. Ini pencatatan estimasi yang tak tertagih. Ya. Baru diestimasikan, kita membuat jurnal beban piutang tak tertagih pada penyisian piutang tak tertagih. Nah, ini penyajian piutang penyisian piutang tak tertagih. Nah, dari akun piutang usaha, account receivable di situ $200. Nah, allowance for doubtful account atau piutang penyisian piutang tak tertagih itu $12.000. Jadi piutangnya sebesar 188. Atau piutang kalau dalam metode penyisian itu dicatat sebesar nilai bersih. Nilai bersih itu nilai piutang dikurangi dengan cadangan yang diberikan untuk piutang, kemungkinan piutang yang tidak bisa tertagih. Nah, ini pencatatan penghapusan piutang tak tertagih. Nah, manajer keuangan Hamsum Furniture ini masih sama kelanjutan dari soal yang tadi, mengotorisasi penghapusan saldo piutang sebesar $500.
pada 1 Maret 2012. Nah, untuk mencatat penghapusan ini, karena kita tadi metode penyisian piutang, berarti penyisian piutang tak tertagih kita debitkan kreditnya piutang usaha sebesar 500.000, maksud saya $500. Ya. Kemudian akan nampak dalam buku besar account receivable atau buku besar piutang usaha. Awalnya piutang usahanya 200, yang nyata-nyata tidak bisa tertagih 500. Jadi piutang usaha kita yang tercatat 199.500. Nah, untuk buku besar allowance for doubtful account, di situ awalnya dianggarkan dari 200.000 dolar itu nanti diperkirakan 12.000 yang tidak bisa ditagih. Nah, pada kenyataannya hanya 500 dolar. Berarti saldo allowance sebesar 11.500. Nah, penghapusan tersebut hanya mempengaruhi laporan posisi keuangan. Ini buku besarnya tadi sudah saya sampaikan di depan. Nah, kemudian sebelum penghapusan dalam laporan posisi keuangan, itu account receivable dan allowance atau piutang usaha yang bisa tertagih nilainya 188.500. Nah, kemudian setelah adanya penghapusan, ini saldonya menjadi sama, yaitu 188.900 atau sama ya saldonya ya, sebelum penghapusan dan setelah penghapusan di dalam laporan posisi keuangan. Nah, bagaimana ketika piutang yang sudah kita hapus ternyata dilunasi oleh debitur? Nah, ini tadinya sudah kita hapus, kita tidak berharap bahwa piutang ini akan dilunasi. Ternyata secara tidak terduga ini dilunasi oleh RAWare yang jumlahnya itu sudah dihapus pada 1 Maret. Nah, jurnalnya yang dibuat bagaimana? Maka pada 1 Juli diakuinya dulu piutang ini dimunculkan kembali. Tadinya kan sudah kita hapus, piutangnya sudah dikreditkan. Nah, ini jurnalnya dibalik dulu. Awalnya saat menghapus pada 1 Maret itu kan penyisian piutang tak tertagih pada piutang usaha. Nah, kemudian karena dilunasi, ini dibuat jurnal pembalik dulu, yaitu piutang usaha pada penyisian piutang tak tertagih. Ini kebalikan jurnal dari yang menghapus tadi. Nah, kemudian baru kita buatkan jurnal penerimaan piutangnya, kas pada piutang usaha. Jadi saat kita menerima kembali, saat kita menerima kembali piutang yang sudah kita hapus, awalnya sudah kita hapus, tetapi ternyata dilunasi. Jadi kita ada 2 jurnal. Yang pertama jurnal pembalik dulu, mengakuinya adanya piutang. Ya, piutangnya muncul. Kemudian jurnal saat pembayaran atau pelunasan, muncul adanya kas, piutangnya di kredit. Begitu. Nah, penilaian piutang usaha ini tadi saya sampaikan. Nah, kita menentukan berapa yang tidak bisa tertagih, misalnya dari penjualan $1.000, kemudian menentukan katakanlah $20 itu tidak bisa tertagih. Lah, metodenya apa? Nah, metodenya apa? Yang pertama, metodenya persentase penjualan. Ini ada contohnya, asumsi Gonzalez Company menggunakan dasar persentase penjualan. Hal ini menyimpulkan bahwa 1% dari penjualan kredit bersih tidak akan tertagih. Jika penjualan kredit bersih tahun 2011 itu $800, maka jurnal yang dibuat beban piutang tak tertagih 8.000, penyisian piutang tak tertagih 8.000. Nah, ini persentase dari penjualan, 1% dari $800.000. Itu cara yang pertama menentukan berapa dari penjualan kita yang tidak bisa tertagih.
metode persentase penjualan ini menekankan pada penandingan beban dengan pendapatan. Saat perusahaan membuat jurnal penyesuaian, perusahaan mengabaikan keberadaan saldo penyisian piutang tak tertagih. Nah, metode yang kedua ini presentase dari piutang, daftar umur piutang. Nah, ini ada contoh tabel presentase piutang. Maksud saya daftar umur piutang, tabel daftar umur piutang. Ini kepada siapa saja piutang kita, di situ sudah ada TE Ader, RC Board, BA Card, OL Diker, TO EBET, dan other atau piutang lain ya. Nah, ini totalnya 600, 300, 450, 700, dan 600 serta 36950. Jumlahnya 39600. Nah, ini yang belum jatuh tempo. Dari RC Board itu 300 $, dari Deker 500, dan other 200. Nah, ini yang sudah jatuh tempo dan menunggak 1 sampai 30 hari itu $300, yang menunggak 1 hari sampai 90 hari ini 200. Nah, kemudian over lebih dari 90 hari ini 100. Nah, kemudian dari card ini, kalau dari board belum menunggak ya, atau istilahnya belum jatuh tempo. Dari card ini nomor 6 ya, ini sudah yang menunggak 1 sampai 30 hari ini 200, yang menunggak 31 sampai 60 hari 250. Dan seterusnya nih teman-teman bisa baca. Nah, diestimasikan yang dari yang belum jatuh tempo ini 2% yang tidak bisa ditagih. Dari yang menunggak itu 1 sampai 30 hari 4%, 31 sampai 60 hari 10%. Nah, semakin banyak hari yang menunggak, ini prosentase yang dibebankan estimasinya lebih besar. Nah, kemudian total kerugian piutang yang diperkirakan ini 2% dari $27.000, 540, 4% dari 5.700, 10% dari 3.000, dan seterusnya. Ini daftar umur piutang perusahaan. Jika neraca saldo menunjukkan akun penyisian piutang tak tertagih dari saldo kredit 528, maka perusahaan akan membuat penyesuaian sebagai berikut. Beban piutang tak tertagih 1.700 pada penyisian piutang tak tertagih 1.700. 1.700 itu dari mana? Tadi piutang kita 2.228, sedangkan penyisiannya ini 527. Maksud saya 528. Jadi buatkan jurnal beban piutang tak tertagih pada penyisian piutang tak tertagih. Nah, ini buku besarnya untuk persentase piutang hampir sama dengan yang tadi, persentase penjualan ya, hanya beda angkanya saja. Nah, penilaian piutang, kesimpulannya, pendekatan persentase penjualan fokus pada estimasi beban piutang tak tertagih. Keberadaan saldo akun penyisian diabaikan untuk jurnal penyesuaian. Metode ini merealisasikan penandingan beban dan pendapatan. Nah, kalau pendekatan persentase piutang, penilaian yang akurat dari piutang pada laporan posisi keuangan. Metode dapat juga diaplikasikan menggunakan daftar umur piutang. Saldo akun penyisian dipertimbangkan untuk jurnal penyesuaian. Nah, kemudian kita masuk ke jenis piutang yang kedua, yaitu wesel tagih atau piutang wesel. Surat promes ini merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu
atas permintaan atau pada waktu yang telah ditentukan. Surat promes dapat digunakan kapan saja. Yang pertama, saat individu atau perusahaan meminjam uang, saat jumlah transaksi pada periode kredit melebihi batas normal, dan atau dalam pelunasan piutang usaha. Nah, piutang yang dilengkapi atau dilampirkan dengan surat promes ini kita sebut sebagai piutang wesel, atau piutang yang ditambahi atau dilengkapi dengan janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu yang telah ditentukan. Untuk orang yang menerima pembayaran, surat promesnya adalah wesel tagih. Nah, untuk orang yang harus membayar, surat promesnya namanya wesel bayar. Jadi surat promes tadi janji untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu atau waktu yang telah ditentukan. Bagi orang yang akan menerima pembayaran ini namanya wesel tagih. Nah, bagi orang yang akan membayar ini namanya wesel bayar. Nah, wesel tagih di sini bagi orang yang akan menerima pembayaran atau istilahnya piutang wesel. Nah, bagi orang yang akan membayar ini wesel bayar atau utang wesel. Nah, ini ada contoh dari utang weselnya. Jumlahnya $1.000, jatuh temponya 2 bulan setelah tanggal ya. Tanggalnya 1 Mei 2011. Kemudian PY ini merupakan orang yang menerima pembayaran atau yang mempunyai piutang. Nah, orang yang membayar siapa? Calon company ya, atau maker yang membuat. Interest rate-nya di situ 12%. Menentukan tanggal jatuh tempo. Ini tanggal jatuh tempo itu bisa kalau wesel itu bisa dalam bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 1 bulan, dan seterusnya. Bisa dalam bentuk hari, 90 hari, 60 hari, 30 hari, dan seterusnya. Nah, ini menentukan tanggal jatuh tempo ini terkait dengan bagaimana cara menghitung bunga wesel. Bunga wesel ini dihitung dari nilai nominal promes dikali tingkat bunga tahunan dikali periode. Nah, tadi ini misalnya ada contohnya ketentuan promesnya. Nilai promesnya 730, bunganya 18%, jangka waktunya 120 hari. Maka perhitungan bunganya nilai nominalnya 730 dikali 18%, harinya berapa? 120 per 360 atau bunganya sebesar 43,80. Nah, kalau misal soalnya di situ bulanan, nilai promesnya $1.000, kemudian tingkat bunganya 15%, jangka waktunya 6 bulan, berarti nilai nominal 1.000 dikalikan 15% dikalikan 6 per 12. Kemudian kalau periodenya tahunan, berarti 2.000 dikalikan 12% dikalikan 1 per 1. Jadi untuk menghitung bunga wesel ini nilai nominal promes dikalikan tingkat suku bunga dikalikan periode. Periode di sini bisa hari, bulan, atau tahun. Ya, kalau hari 360, kalau bulan 12 ya. Kalau tahun berarti 1 tahun di situ. Nah, ini ada pengakuan piutang wesel. Calon company mengeluarkan promes sebesar 1.000, 2 bulan, 12% untuk menggantikan piutangnya. Wilma Company membuat jurnal sebagai berikut. Wesel tagih pada piutang usaha. Kenapa piutang usaha? Di sini awalnya Calon Company itu dia itu membeli barang dagang belum membayar, berarti kan
dia punya utang ya, atau istilahnya dalam hal ini Wilma Company menjual barang dagang kepada Cullen Company, berarti punya piutang. Nah, piutang yang dimiliki Wilma Company kepada Cullen Company ini diubah menjadi piutang wesel, berarti wesel tagih pada piutang usaha. Wesel sagi atau piutang wesel di debit, piutang usahanya dikreditkan sebesar $1.000. Penilaian wesel tagih sama seperti piutang usaha, perusahaan melaporkan wesel tagih jangka pendek pada nilai kas bersih yang dapat direalisasikan. Ya sama, penilaiannya bagaimana ya, berarti nilai kas bersih yang dapat ditagih, estimasi nilai kas yang dapat direalisasikan, dan beban piutang tak tertagih dilakukan sama dengan piutang usaha. Tadi yang sudah kita bahas di depan, ada metode penghapusan langsung dan penyisian kerugian piutang. Nah, dalam penyajian dan analisis laporan, dalam neraca atau laporan posisi keuangan, ini mengidentifikasi dalam laporan posisi keuangan atau dalam catatan setiap jenis utama piutang. Melaporkan piutang jangka pendek di aset lancar, melaporkan nilai bruto piutang dan penyisian piutang tak tertagih. Tadi sudah kita bahas nilai brutonya berapa, piutang penyisiannya berapa, maka nilai realisasi bersihnya berapa, ini tadi di depan sudah. Nah, dalam laporan laba rugi ini muncul apa saja? Melaporkan beban piutang tak tertagih dan beban imbalan jasa sebagai beban penjualan. Melaporkan pendapatan bunga pada bagian lain-lain non operasional.